yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memberikan petunjuk dan petunjuk-Mu kepada kami semua yang mendengarnya. Supaya kami semua boleh semakin mengerti dan melakukan sesuai dengan petunjuk-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya ketika kami melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu, maka tahun ini adalah tahun kemenangan dan kelimpahan yang akan kami terima dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau yang berbicara, Engkau yang langsung memberikan petunjuk, dan Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan lewat kami semuanya Tuhan. Ajar kami lebih mengerti, dan ajar kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Ialah mana sih kita mainaskan. Dan hari ini Tuhan katakan, bagi engkau yang percaya, engkau yang datang saat ini, dengan beban yang berat, dengan masalah persoalan yang manusia tidak tahu, tetapi ketika kau datang kepada aku dan kau percaya dan kau berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan aku Tuhan Allahmu, maka aku sendiri yang memberikan kelegaan, aku yang memberikan kelepasan, dan aku yang memberikan kemudahan demi kemudahan terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Dan bagi engkau yang mendengarkan suaraku dan melakukan sesuai dengan perintahku, maka keajaiban mujizatku pun terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Mari anak-anakku, mari dengar dan lakukan semuanya, maka tahun ini engkau akan mendapatkan kejutan demi kejutan yang tidak terduga, dan engkau akan mendapatkan berkat-berkat yang tidak terduga, dan engkau akan mendapatkan peningkatan demi peningkatan yang dari aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang tidak terduga. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya bersyukur sama Tuhan kalau sampai hari ini saya boleh ada dan bisa menyampaikan firman Tuhan di Zoom ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya boleh duduk lagi, boleh belajar duduk 5 jam sudah saya lalui berapa kali. Ya, dan saya percaya semakin kita melayani Tuhan, semakin kita benar di hadapan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam diri kita, ya, ada dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi, yang akan melanda, ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka kebenaran itulah yang membuat Tuhan yang berperang sebagai ganti kita, dan kita sebagai anaknya tetap berkemenangan. Ya, hari ini Tuhan katakan berbahagialah dan bersukacitalah senantiasa bagi anak-anakku yang dengarkan suaraku dan setia melakukan sesuai dengan perintahku dan setia hidup dan berjalan dalam koridor kebenaranku, maka berkemenangan dan berkelimpahan dengan caraku yang ajaib. Anda bisa lihat di Ulangan 28 ayat 1. Itu seperti yang dikatakan Tuhan saat ini. Dan Tuhan katakan, begitu juga ketika kalian dengarkan suaraku dan melakukan sesuai dengan petunjukku, selalu berjalan dalam koridor kebenaranku dan selalu rendah hati, dan hidup dalam koridor kebenaranku dan mengenakan perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu, maka penyertaanku, perlindunganku, coveringku ada dalam hidupmu, dan aku yang menuntun jalanmu naik dan naik ke atas menjadi kepala dan bukan lagi menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Itu juga akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan katakan, ketika engkau menjadi kepala, biarlah engkau tetap mengenakan
perlengkapan senjata yang dari Aku Tuhan Allahmu, supaya engkau tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan. Dan engkau pun akan terus naik dan naik menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perkenakanlah perlengkapan senjata yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan semua yang aku sampaikan dalam hidupmu saat ini benar-benar akan terjadi dan tergenapi dengan caraku yang tidak terduga. Oleh sebab itu mari anak-anakku, mari jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar sumber air kehidupan. Amsal 4 ayat 23 dan 24. Kita lihat dulu Amsal 4 ayat 23 dan 24. Ya. Ya, kita baca mulai 20 ya. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang kau dengar dari Tuhan tadi, simpan dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seram daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, ayat firman Tuhan ini. Iya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seram daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita baca ayat yang di atasnya di mana ada kesembuhan terjadi. Ya, ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Semua yang kita dengar, semua sabda Tuhan, ketika engkau dengar tidak berlalu, tetapi engkau simpan di dalam lubuk hatimu. Dan ketika engkau percaya, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 22. Saudara, ketika engkau dari hatimu terpancar sumber air kehidupan, di sanalah ada kesembuhan. Di sanalah ada keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi tahukah Anda, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau mendengar akan suara Tuhan, sabda Tuhan. Dan tidak saja cuma mendengar, masuk kiri, keluar kanan, tetapi engkau melakukan dengan setia. Dan ketika engkau melakukannya dengan setia, maka firman Tuhan berkata, 28 ayat 1. Ya, baru kita baca 28 ayat 1. Ulangan 28. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, bukan mengangkat engkau di atas keluargamu, di atas teman-teman sejawatmu, tidak. Tetapi mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ketika engkau dengarkan suaraku dan melakukan sesuai dengan petunjukku, kata Tuhan, engkau tetap setia, maka Tuhan sendiri yang membawa engkau naik dan naik ke atas dengan caraku yang tidak terduga. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Yang selalu kita dengar, selalu kita imani terjadi dalam hidup kita. Iya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan benar-benar pasti terjadi dalam hidupmu ketika engkau benar, ketika engkau setia, ketika engkau selalu melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan katakan, aku akan angkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor lagi. Dan ketika engkau sudah diangkat jadi kepala, ketika engkau tetap benar di hadapan Tuhan, ketika engkau tetap rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, kenakanlah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu, supaya engkau tetap berdiri tegak, kokoh berdiri, dan tidak tergoyahkan. Supaya engkau tidak dilanda kesombongan, tetapi engkau tetap rendah hati, engkau tetap tegak berdiri melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu, kenakanlah perlengkapan senjata yang dari aku, kata Tuhan. Kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Ketika kita ada di atas, ketika janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita, di mana Tuhan angkat tinggikan kita, Tuhan berikan kedudukan, Tuhan berkati luar biasa, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan datang untuk apa? Untuk mengambil, untuk menghancurkan. Kita ingat cerita Ayub. Ayub yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Ayub adalah orang soleh, orang benar di hadapan Tuhan, yang mendapat kasih karunia Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Tetapi iblis datang, ingin coba menggoyahkan iman Ayub, ingin coba menghancurkan kehidupan Ayub dengan berbagai-bagai masalah, dengan penyakit sekalipun, ya, untuk supaya Ayub berubah, untuk supaya Ayub kecewa sama Tuhan, untuk supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat Ayub tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan Ayub berkemenangan, happy endingnya. Ayub disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan Ayub diberkati berkelimpahan, semuanya dikembalikan Tuhan berkali lipat ganda. 2 kali lipat ganda. Dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Hari ini sama. Ketika kita ada dalam posisi kita saat ini. Saya tidak tahu Anda di atas atau di tengah atau di bawah. Saya tidak tahu hati Anda, tetapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan katakan, ketika engkau tetap mengenakan perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu, maka engkau tidak akan terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Ya, tadi ayat 2 berkata, Efesus 6 ayat 2. Ayat 6 ayat bukan ayat 2. Ayat 12 tadi ya, ayat 10 11. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang 13, 14, ialah mana sini kadang minus kan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tiada putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita bisa berkemenangan melawan roh-roh di udara, melawan penguasa-penguasa di udara yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan engkau memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan, engkau mengikutinya di belakang, maka apapun yang terjadi di hidupmu, dengan penyertaan Tuhan, engkau pun berkemenangan. Ada keajaiban mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalau saya sampai mengalami sesuatu yang membuat saya jatuh terpeleset, yang membuat saya sakit hari ini, tetapi ketika saya mengetahui ya di mana Tuhan sendiri menunjukkan kepada saya, memperlihatkan kepada saya bahwa saya jatuhnya itu akibat begini, ya. Dan banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang diberikan pernyataan. Itu semuanya semakin menguatkan saya. Saya tidak boleh kalah. Saya harus bangkit berdiri. Saya harus tegak berdiri. Caranya dengan apa? Caranya dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, walaupun mungkin tubuh saya nggak bisa berdiri, saya lemah duduk aja nggak bisa. Tetapi ketika saya meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupku, terus berdoa, memuji, menyembah, terus berbahasa roh, mulai ada perubahan terjadi. Dan Tuhan perlihatkan semua yang orang perbuat kepada saya. Semua kembali, Tuhan kembalikan kepada mereka. Bahkan beberapa tim, ada anak-anak Tuhan dari berbagai macam ya datang berdoa buat saya. Ibu-ibu gembala datang berdoa buat saya. Tuhan perlihatkan dengan jelas ada kuasa-kuasa yang berusaha menghalangi, yang berusaha menjatuhkan, yang berusaha membuat saya tidak bisa bangkit, saya tidak bisa berdiri, dan mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Saudara, ketika didoain ada kelepasan, ada semua ada kelepasan, ada kebebasan. Dan hari ini saya boleh berkemenangan, saya boleh masih ada di depan saudara. Ya, kemarin saya 2 hari pergi tutup peti, ya. Saya hitung di sana saya 6 jam baru saya pulang. Kemarin juga saya di sana juga sekitar 5-6 jam. Dan hari ini saya berkata saya nggak ikut penguburannya ya, karena saya nggak bisa, saya bilang. Walaupun sudah kelihatannya sembuh, tapi saya harus menjaga supaya benar-benar fit dan nama Tuhan kembali dipermuliakan. Saudara, hari ini Tuhan ajarkan kepada saya supaya semua itu terjadi bukan kepada saya, juga pada saudara. Janji Tuhan itu luar biasa indah. Ketika engkau benar-benar hidup di dalam kebenaranku, setia melakukan sesuai dengan kehendakku, selalu berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, maka Ulangan 28 ayat 1, Ulangan 28 ayat 13-14 terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau sudah diangkat, ditinggikan Tuhan, engkau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, tetap rendah hati, tetap hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, mengenakan perlengkapan senjata yang dari Tuhan.
Karena lawan kita bukanlah lawan orang-orang yang ada di depan kita. Semua orang di hadapan kita semua kelihatan baik, kelihatan manis, kelihatan ramah, kelihatan baik hati, ya, baik hati, mendukung, mendoakan. Tetapi di balik senyum mereka, di balik tatapan mereka, di balik wajah mereka, di balik lemah lembut mereka, kita tidak pernah tahu hati mereka. Menyelidiki sampai ke dasar hati. Dan ketika Roh Kudus sampai menyelidiki sampai ke dasar hati, dan ketika kita terus mengandalkan Roh Kudus, kita tetap hidup berjalan bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang selalu bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi, dan kita bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Tuhan katakan, belajarlah menjaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan. Ya, Amsal 4 ayat 23 dan 24. Amsal 4 ayat 23 dan 24. Saudara, karena hati yang benar, dia akan memancarkan kebenaran. Amsal, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Tuhan masih kasih waktu lagi. Tuhan ingatkan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, ketika kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, maka yang keluar dari hati kita terpancar kehidupan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan ada kehidupan. Dan ketika kita terus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, tidak ada celah yang masuk, tidak ada titik-titik hitam yang masuk, selalu berusaha benar di hadapan Tuhan, maka kebenaran itulah yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka Dia akan memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berbahagia, dan kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, janji Tuhan semua itu indah, luar biasa. Tetapi kenapa janji itu yang indah itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kenapa kita mengalami hidup terpuruk? Kenapa kita mengalami hidup stagnan? Kenapa kita mengalami hidup tidak ada perubahan? Kenapa kita mengalami hidup yang gagal? Usaha pekerjaan kita sepi, gagal, hancur, bangkrut, rugi. Kenapa dan kenapa? Kita tidak pernah menyadari. Hari ini Tuhan ingatkan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Ketika hatimu jahat, yang keluar pasti pikiran jahat. Ketika hatimu timbul iri dan dengki, maka dalam pikiranmu timbul iri hati, ingin menjatuhkan, ingin merampas, ingin menyingkirkan. Kenapa? Karena ada iri hati dan dengki. Ketika hatimu culas, ya, ketika hatimu tidak baik, pokoknya tidak baik, maka yang keluar dalam pikiranmu pasti yang tidak baik, rancangan tidak baik, rancangan yang ingin mencelakakan, rancangan yang ingin menjatuhkan, bahkan rancangan yang ingin mematikan saingan, supaya engkau sendiri yang hidup berkemenangan, engkau tampil yang luar biasa. Tidak bisa, saudara. Karena Tuhan itu menilik sampai dasar hatimu. Ketika hatimu benar, ketika hatimu selalu dalam kebenaran Tuhan, maka yang ada di dalam pikiranmu adalah selalu memikirkan yang benar, yang baik, yang benar. Semuanya benar, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan sesuai perintah Tuhan.
Selalu taat, setia, dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Melakukan, dan ketika engkau diberkati, engkau diangkat sama Tuhan. Semakin diangkat, engkau tetap rendah hati. Engkau tetap menjaga hatimu benar. Maka Tuhan tidak akan mengangkat engkau cuma sampai setengah tiang. Tidak. Tuhan akan sampai bahwa engkau sampai puncak tertinggi. Itu tujuannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ulangan 28 ayat 1, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bukan di atas Surabaya, Indonesia, bukan. Tapi di atas segala bangsa. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa engkau benar-benar naik sampai ke puncak tertinggi. Segala bangsa bisa melihat. Bisa melihat keajaiban mujizat Tuhan, bisa memakai di mana, bisa melihat di mana Tuhan angkat tinggikan kau luar biasa. Dan kau dipromosikan sampai ke seluruh dunia dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan Tuhan tambahkan tadi, jagalah jangan ada dolak-dalik dari mulutmu. Kita sering tidak pernah menyadari. Mungkin kita sudah bayar, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kita berdoa berbahasa roh, memuji menyembah Tuhan, berdoa puasa luar biasa, ya, menabur luar biasa, menopang mendukung luar biasa. Tetapi kita tidak pernah menyadari ketika lagi ngobrol, lagi ngerumpi, kita ngerasa nih si A si B, kita menjelekkan si A si B, kita membandingkan si A si B, kita mulai ngoceh nyeloteh yang enggak, karena apa itu? Apa itu buktinya enggak terjadi dalam hidupku? Benar enggak terjadi? Apa itu buktinya? Mana kenyataannya? Enggak ada. Benar enggak akan ada kenyataan. Tetapi ketika engkau yakin dan percaya, aku percaya apa yang Tuhan katakan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidupku. Dengan cara Tuhan yang ajaib itu akan terjadi. Ketika engkau benar. Kalau engkau belum benar, tidak mungkin terjadi. Saya belajar, saudara. Ada yang telepon saya. Ya, gimana Cik Ling kabarnya? Udah sembuh? Ya, bla bla bla. Lalu mulai cerita. Cik Ling tahu nggak? Si A itu begitu-begitu, si B gitu-gitu, si C begitu-begitu. Saya berkata, ngapain kamu membicarakan hal-hal yang negatif? Buat apa? Buat apa kamu mengotori hati dan pikiranmu? Belajarlah mulai hari ini. Nggak perlu lagi diperkatakan yang tidak baik. Mulai hari ini berdoa, perkatakan yang baik. Perkatakan yang benar. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau ngerasani si A, si B. Dan otomatis hatimu ikut membara kan? Oh, ngerasani lagi ngomongin. Jangan. Nanti berkat Tuhan tidak tercurah dalam hidupmu. Langsung dia bilang, iya ya. Iya, stop. Sampai hari ini stop. Tidak usah lagi ngomong yang nggak baik. Biarkan itu urusan mereka. Tanggung jawab mereka sama Tuhan. Yang urusan kita adalah menjaga hati kita. Supaya apa? Berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Saudara, ketika kita mulai belajar, bisa berkata demikian. Orang mau apa bilang si A, si B, udah bukan urusan kita. Kita doain aja. Dan ketika engkau mendoain, engkau menjaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Percayalah janji Tuhan tahun ini benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau tidak usah susah payah. Engkau cuma berdoa, minta petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada engkau, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, ada jalan terbuka, saudara. Itu terjadi dalam hidupmu. Ya, barusan ini ada seseorang, ya, Ibu Gembala berkata, Cik Ling Ling, kalau minum obat anti nyeri, itu kan nggak boleh lama-lama. Kalau minum terus nanti bisa kena ginjal, ya. Jadi udah 1 bulan itu berhenti, stop. Nah, pakai aja Voltaren,
Dia bilang, dia kirim gambarnya lengkap. Voltaren ini nggak ada di Indonesia. Voltaren ini cuma ada di Australia, Jerman, dan Amerika. Ya. Di Indonesia cari tidak ada. Yang ada di Indonesia mereknya Voltaren, tapi begini, tempatnya kuning. Ya. Tapi yang bagus, lebih bagus adalah yang bikinan luar. Tempatnya oranye. Itu bagus. Sama khasiatnya sama anti nyeri. Dan kalau pakai salep ini, nggak usah minum obat anti nyeri. Pakai salep ini, itu lebih bagus. Bisa membuat kesembuhan gitu. Menahan sakit. Tapi dari luar, nggak yang dari dalam. Saya pikir, saya suruh cari, nggak ada tuh di Indonesia, nggak ada. Ya di Surabaya nggak ada. Ya udahlah, nggak ada ya sudah. Iya kan? Saya cuma ngobrol-ngobrol waktu sebelum jemaat Zoom, ya, yang masih masih ada family itu meninggal. Waktu sakit di RKZ, kan kebetulan anaknya telepon. Dan saya berkata, waktu saya doain, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Ya, untungnya dia sigap, dia tangkap itu pesan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Dia langsung telepon saudaranya. Mereka semua dari jauh-jauh, dari Jakarta, dari Jerman, mana-mana, dari kota-kota mana itu semua video call. Video call bisa melihat sampai detik terakhir jam 8 meninggal. 2 jam setelah Tuhan ngomong berangkat. Benar-benar meninggal. Sehingga mereka semua lega ya. Tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena bisa mengikuti sampai detik terakhir. Sampai mengembuskan nafas terakhir itu bisa lihat. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya cerita, saya dikasih tahu sama Ibu Gembala, kalau Voltaren ini bisa menahan rasa sakit tapi di luar. Ya jadi nggak perlu diminum. Tapi di sini nggak ada. Saya cuma cerita begitu. Dia cuma jadi pendengar yang baik. Ya. Dan ketika saya datang ke tempat tutup peti itu, lalu dia samperin saya, dia bilang, Ling, aku bawain kamu Voltaren dari Jerman. Ini asli dari Jerman, ya. Aku cuma bisa bawa 1. Dan dia berikan kepada saya persis seperti yang Ibu Gembala katakan. Gambarnya semuanya persis. Saya bilang Tuhan itu ajaib. Ketika saya membutuhkan sesuatu yang tidak mungkin terjangkau sama saya, nggak ada kan di sini. Harus pergi ke luar negeri. Ternyata Tuhan katakan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, gratis lagi. Dan ketika Ibu Gembala bertemu saya bilang, Ibu Gembala Tuhan baik. Ini saya dapat Voltarennya. Loh iya, masa iya? Iya. Iya, Tuhan ajaib. Saudara, Tuhan itu mah tahu. Dia tahu hatimu, dia tahu keperluan kebutuhanmu, dia tahu masa depanmu, dia yang tahu masa dan waktu. Besok mau hujan, besok mau sakit, besok ada perang, besok ada kekacauan, besok ada kebanjiran, besok ada gempa bumi, ada gunung meletus. Dia tahu, kita nggak tahu. Tetapi ketika engkau melekat sama dia, engkau dengar-dengarkan suaranya, engkau meminta petunjuk yang dari dia, maka dia akan memberikan petunjuk. Dan dia akan memberikan tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Dan supaya kita bisa mendapat petunjuk itu, supaya kita bisa mendapatkan semua janji Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu, maka jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar air kehidupan. Dan ketika hatimu memancarkan air kehidupan, maka seluruh hidupmu ada perubahan. Ada kehidupan yang berkemenangan. Ada jalan terbuka. Ada perkembangan ke kiri, ke kanan, melebar ke kiri, ke kanan, muka, belakang. Ada kemajuan. Ada peningkatan demi peningkatan, ada kedudukan, ada level-level yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Semakin kau naik dan naik,
Tadi saya menyampaikan pesan Tuhan. Iya, di mana Tuhan sudah menyediakan bahan bakunya semuanya, fasilitasnya, waktu dan kesempatan, tenaga dalam hidup kita, umur dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, lakukan sekarang, jangan tunggu besok, jangan tunggu 5 tahun lagi. Kalau Tuhan suruh saya sekarang, saya bilang, iya Tuhan, aku tahu nanti ya Tuhan. Nanti 5 tahun lagi. Ketika saya mengerjakan 5 tahun lagi, tenagaku sudah nggak kuat. Udah umur 70, saya nggak bisa ke situ lagi, nggak bisa bekerja seperti saat ini. Makanya Tuhan itu tahu masa depan kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Dan hari ini, saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, kita belajar. Kita belajar meraih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita belajar mulai hari ini stop menjaga hati tetap benar. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bagus. Karena kita tidak sadar, kita cuma ngerasani tok. Kita cuma membicarakan aja. Itu menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Kita tidak menyadari kenapa kita bayar perpuluhan, kita kasih persembahan, kita menabur, kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, kita rajin melakukan semua sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kenapa tidak ada perubahan? Perubahan ada cuma dikit-dikit. Tidak bisa jos, tidak bisa melejit ke atas. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari hati kita, kata-kata kita, ya, yang tidak benar, itu menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Itu menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu menghalangi pengangkatan Tuhan yang mana Tuhan bawa ke naik dan naik. Tadinya udah dalam 5 tahun aja naik, gak bisa naik. Gak bisa naik-naik. Sama seperti orang Israel. Harusnya dalam waktu tidak lama udah sampai masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi karena bersungut-sungut, berkeluh kesah, ngomel, sama dengan kita tidak menyadari, kita ngerasani, kita membicarakan, kita menuding dan menuding, kelihatannya biasa ngerumpi, ya, tetapi saudara tidak sadar itu menghalangi kita berputar-putar sampai 40 tahun. Coba. Nih hari ini kita umur 60 tahun. Kita putar-putar 40 tahun. Kita sudah ada di liang kubur. Tidak pernah terjadi janji Tuhan. Karena umur kita belum tentu sampai 100 tahun. Ya bukan? Oleh sebab itu mari. Mari benahi hati. Mulai hari ini belajar. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Hatimu benar, hatimu bersyukur, hatimu selalu dalam kebenaran Tuhan. Maka hidupmu pasti ada perubahan. Pasti ada kehidupan yang berkemenangan. Pasti ada kehidupan yang berkelimpahan. Dan untuk engkau bisa menjadi berkelimpahan, pasti engkau diangkat Tuhan dulu. Berjalan bersama Tuhan. Berhasil, sukses, dipercaya. Semakin dipercaya, semakin rendah hati. Semakin diberkati Tuhan, rendah hati. Semakin mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Dan semakin kau melekat sama Tuhan, Tuhan memberikan kedamaiannya, kesejahteraannya, kebahagiaannya dalam hidupmu. Sampai keturunanmu, keluarga rumah tanggamu, sampai anak menantu cucumu, cicitmu. Dan ketika engkau tetap menjaga hatimu dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan, di mana Tuhan angkat tinggikan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tujuan Tuhan memberkati engkau berkelimpahan adalah supaya engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, menjadi alat kepanjangan kebenaran firman-Nya, menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan.
Sehingga orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui hidup. Ya, ada seorang anak Tuhan yang berkata, aku ini begini, 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 begini. Ketika dia berulang kali, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang sampai WA, sampai telepon, saya tidak kenal siapa itu. Nama-nama baru muncul, semua pendeta. Tujuannya cuma minta sumbangan, ya, minta bantuan. Kontrakku mau habis, rumahku mau roboh, gerejaku mau habis, ya, gerejaku mau bangun, macam-macam. Ada fotonya. Ada lagi minta sumbangan, kasih foto kaki yang bengkak sekali, kaki yang ada lukanya besar sekali. Wah, banyak, saudara. Kalau diikuti semua, benar nggak, kita nggak tahu. Tetapi saudara berdoa dulu. Saya berdoa tanya Tuhan. Tuhan benar enggak ini? Ketika Tuhan bilang itu bohong, ya udah saya nggak tanggepin. Banyak yang begitu, kalau diturutin, 100 lebih banyak. Kalau diturutin semua. Tetapi ketika kita tanya Tuhan, Tuhan tahu saat yang tepat. Dan Tuhan suruh ke sana, ke si A, ke sana, ke si B, ke sana, ke si C. Dan tujuan itu tepat pada waktunya dengan cara Tuhan. Dan ketika melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai kok. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apalagi sampai lupa, enggak. Tuhan selalu mengembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini mari saudara, mulai hari ini jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Stop mengatakan yang tidak baik. Stop mendengar yang tidak baik. Kalau orang udah telepon saya mulai cerita sekarang si A begini, saya bilang udah. Ya. Jangan mengotori hatimu dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu akan memberkati berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Buat apa? Buat apa kita ngerumpi hal yang nggak berguna? Yang tanpa kita sadari akhirnya menyetop berkat Tuhan. Menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Menghalangi kita jadi naik ke atas. Buat apa? Ya, hari ini mari saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberikan petunjuk dan petunjuk ini supaya kita semakin benar di hadapan Tuhan. Saudara akan baca lagi nanti, dengar lagi di YouTube. Ulangan 28 ayat 1 terjadi dalam hidupmu. Ulangan 28 ayat 13-14 terjadi dalam hidupmu. Syukur kalau Anda bisa baca semua selesai sampai 14 ya. Lalu pergunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 baca di rumah ya. Dan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 20 mulai dibaca sampai 23 dan 24. Dan ketika engkau bisa melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, percayalah tahun 2024 ini jalanmu akan melaju ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk engkau naik ke atas. Tuhan yang memberikan terobosan demi terobosan terjadi. Tuhan yang memberikan kelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan cuma percepatan waktu, dari pagi cepat dia nggak terasa udah malam, malam cepat dia nggak terasa udah pagi. Jangan cuma waktunya yang dipercepat, tetapi biarlah semua dipercepat dalam hidup kita. Semua dipercepat, semuanya menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini saya juga percaya, saya tahu waktu Tuhan, percepatan Tuhan terjadi dalam hidupku. Dan saya juga mau Tuhan, saya mau lari lagi, saya mau jalan lagi, ya saya mau keluar kota lagi. Dan kalau semua untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri yang pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara, apapun yang ada dalam hidupmu, yang sudah Tuhan katakan tadi, yakin dan percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, benahi hatimu, baca lagi nanti itu firman Tuhan, supaya Anda mengerti
Ulangan 281-14 baca. Dan gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Musuhmu bukan yang kelihatan di mata. Kalau kelihatan di mata cuman manis, kelihatan hai, ya apa kabarmu? Ya, tak doain, padahal di dalam hati mengumpat engkau tidak tahu. Tapi Tuhan tahu, ya. Jangan lihat yang ada di penampilan luar, tetapi Tuhan menilik sampai ke dasar hati. Dan ketika engkau menjaga hatimu benar, Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Ya. Kalau kita semua diukur dari penampilan dan penampilan, kita akan kecewa. Ya, kita akan terkecoh dan kita babak belur. Yang kelihatan baik belum tentu benar. Ya. Dan kelihatan baik, lemah lembut, luar biasa. Berbagi kasih luar biasa, tetapi hatinya belum tentu begitu. Ya. Ayo kita mulai koreksi hati kita dan kita mulai membenahi hati kita supaya benar-benar janji Tuhan 2024 benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dan ketika saya mendapat telepon, saya itu mendapat kabar, Cik Ling Tuhan berkati aku luar biasa. Cik Ling Tuhan angkat tinggikan aku luar biasa. Cik Ling aku diberkati loh, jualanku laris itu. Jangan Cik Ling aku nggak bisa makan. Cililin aku susah. Aku enggak bisa bayar uang sekolah. Aku enggak tahu lagi apa yang harus aku makan. Besok enggak ada lagi. Iya. Mari saudara, Tuhan sudah berikan jalannya. Tuhan sudah berikan kuncinya. Tinggal kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semakin engkau melekat sama Tuhan, semakin peka dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan engkau melakukan petunjuk Tuhan tidak pernah salah. Ya, kalau kita melenceng dari petunjuk Tuhan, kita salah. Akhirnya yang terjadi itu sayang, buang waktu, buang duit. Kemarin dengar firman Tuhan yang disampaikan dari hambanya Pak Wilson Pangkai. Tuhan udah kasih petunjuk penglihatan, ada 2 wanita. Ya, Tuhan udah bilang dua-duanya bukan jodohmu. Tetapi ditabrak aja karena cantik. Karena punya kedudukan, punya kerjaan, mapan istilahnya. Zaman dulu tuh, zaman sekarang enggak ya. Zaman dulu tahun 83. Saya kenal hamba-hamba Tuhan perintisan di Surabaya, carinya jodoh ya, jemaat yang mapan nih. Di sini enggak ada di dulu itu dulu, ya. Cari yang mapan, kalau mapan lumayan. Ditopang itu. Kan hamba Tuhan tinggal khotbah, ya kan? Istri yang cari duit. Itu kalau hamba Tuhannya laki. Kalau hamba Tuhannya perempuan cari suami yang mapan, tinggal di kan juga sama gitu kan hitungannya kemarin 2 wanita sama cantik mapan. Padahal Tuhan sudah kasih penglihatan. Ini bukan jodohmu karena nanti di tengah jalan hilang. Wah, dia nggak peduli, dia coba-coba. Ya, ketika dia coba-coba jalan pacaran dengan perempuan ini di tengah jalan hilang beneran. Yang satunya dia dapat yang dari Tuhan beneran. Yang benar-benar baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga rela diajak hidup menderita. Siapa yang mau diajak hidup menderita di enggak dari Tuhan pasti bertahan. Oleh sebab itu mari jaga hati. Padaan ya,
Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Maaf Pak I, Dan ya Tuhan mau tahun ini benar-benar adalah tahun kemenanganmu, keberhasilanmu, kesuksesanmu. Ya, bisa dengar recordnya suara saya? recordnya AI dimatiin dulu. Soal koneksinya lagi nggak stabil punyanya AI. Udah ya, udah mati ya. Ya sudah AI. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, jaga hatimu dengan penuh kuasa. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Oke, yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur kesempatan demi kesempatan Kau bawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini sungguh indah dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku dengan setia melakukan perintah Tuhan, bahwa ada janji-janji Tuhan yang Kau akan nyatakan. Oh Tuhan, Engkau akan memerintahkan berkat-berkat Tuhan itu datang ke atas kami. Oh Tuhan, masuk pada lumbung kami. Oh Tuhan, segala usaha kami, pelayanan kami, Tuhan akan memberkati di mana kami tinggal dan berada. Tuhan tidak dipermalukan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa berbagi. Tidak selalu meminta-minta, tapi kami belajar untuk memberi. Belajar untuk bisa membawa nama Tuhan itu diharumkan. Tuhan tolong supaya iman kami dapat kami pergunakan dengan penuh keyakinan bahwa janji Tuhan untuk orang yang setia, yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam kelaparan ataupun terlantar, ataupun dalam Tuhan penderitaan. Tetapi Tuhan selalu pelihara dan tolong kami. Oh terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya menyadarkan kami yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah perintah-Mu. Oh Tuhan, yang Kau pakai lewat mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati pergumulannya. Bahkan kami berdoa kesehatannya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Berjalan dengan sempurna. Tuhan, seluruh tulang-tulangnya mendapatkan jamahan Tuhan, kuat dan sehat kembali. Tuhan, berkati perekonomiannya, berkati pelayanannya, berkati juga menara doa Grace Ministry, baik Zoom, bahkan Tuhan kami doakan juga ibadah onset dapat dimulai kembali. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Biarlah rencana hamba-Mu, pergumulan hamba-Mu, kami selalu dukung dalam doa. Biar hamba-Mu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan perkara besar bersama Tuhan.
Terima kasih, berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, berkati semuanya supaya ada kebersamaan untuk mendukung, mensupport pelayanan Grace Ministry. Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan hati yang penuh sukacita, bahagia, semangat dan penuh gairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat pemulihan-Mu, sehingga hamba-Mu segera sembuh kembali. Tuhan, sehingga bisa melayani kembali baik kepada di luar kota ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa para pendukung-pendukung Grace Ministry. Tuhan, berkati mereka semuanya. Apapun yang mereka dapat lakukan, baik itu soal materi, soal keuangan, Tuhan, soal waktu, tenaga, pikiran, biarlah kami boleh pergunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Zoom, berkati. Kami juga berdoa untuk semua dokter yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Baik, oh Tuhan, Dokter Sarwono, Dokter Habil Lun, Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati. Oh Tuhan, Ibu Endriana, kami juga berdoa untuk oh Tuhan Bapak Sihar Dedi. Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Wilson Pangkai. Tuhan kami serahkan Bapak Stephen Moses. Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Ruci. Oh Tuhan, Ibu Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Luther Mandi, Bapak Daniel, Bapak Timotius. Oh Ibu Grace Lumampau, Tuhan kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Sumihar, Bapak Hartono. Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Yosua. Oh haleluya, Bapak Yoswali. Tuhan kami serahkan untuk Ibu Roslina. Tuhan tolong semuanya, Tuhan Kau pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat yang dilayani, berkati keluarganya, berkati Tuhan kehidupan rohaninya. Tuhan kami juga berdoa untuk co-host, berkati rumah tangga untuk hamba-Mu David bersama Sylvia dan anak-anaknya, pekerjaannya, profesinya, pelayanannya, ibadahnya. Kami juga berdoa untuk Julius, Tuhan. Tuhan berkati apapun menjadi pergumulannya. Tuhan pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati Stasia dengan masa depannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah pribadi-pribadi yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sukacita dan bahagia. Kami juga berdoa para pengusaha. Kami juga berdoa untuk para rumah tangga, hidup pernikahannya. Berkati bisnis mereka, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya. Berkati pergumulannya. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi hamba-Mu Cik Lingling akan melayani lanjut sampai selesai ibadah pada malam hari ini. Tuhan tambahkan kekuatan ekstra dengan kekuatan supranatural. Tuhan bekerja dengan sempurna. Dengan kuasa otoritas sorga memenuhi pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami menadahkan tangan kami dan Tuhan turun tangan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan segala kebaikannya. Tuhan memberkati saat kami masuk, saat kami keluar. Tuhan berkat kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Damai sejahtera, ketenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati Cik Lingling, berkati semua jemaat. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Amin. Tuhan semakin biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling, Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Mungkin ada yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan Ibu Grace Lumampau bisa disampaikan.
Puji Tuhan, Shalom. Ya, shalom Hambanya Ibu. di saat menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan perlihatkan 2 ayat, Ibu, untuk menopang segala sesuatu yang dirindukan Tuhan dalam diri Ibu dan kita semua. Saya akan sampaikan ayat ini di Pengkhotbah pasal 5, ayat 1 berkata demikian, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit sesuai dengan nasihat-nasihat lewat penjabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Ong Ling Ling. Dan Tuhan mengokohkan semuanya dengan kekuatan urapan Roh Kudus, sehingga ayat berikut lagi di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi semua berkat Tuhan sudah janjikan, asalkan kita bersabar, kita bersyukur, dan tetap menanti waktu Tuhan yang sangat indah, maka tidak ada perkara yang tidak akan bisa terjadi bagi Tuhan. Sekali dia sudah berjanji, ya dan amin. Satu hal Roh Tuhan juga ingatkan di saat Ibu Beninik berdoa, hambanya ini ada dalam sinar kemuliaan Tuhan, dan tatkala kita mengangkat tangan menerima doa berkat, ada suara Tuhan berkata, hambaku tetaplah engkau setia, dan perkatakan apa yang jadi ilhamku dalam hidupmu dalam bentuk menasehati di hadapan orang-orang yang engkau layani. Selain itu, Tuhan ajak kita semua untuk punya roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, bukan hanya hamba Tuhan atau para kita yang sudah selalu dipakai Tuhan, tapi semua kita Tuhan mau ambil andil untuk menerima pengurapan Roh Kudus dengan buka hati, dan biar hati kita menerima sesuatu yang mulia dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan butuh hati yang suci, hati yang tulus, hati yang jujur. Maka Roh Kudus akan bekerja dengan nyata lewat Zoom ini, maka Tuhan akan memperkenalkan kehebatan kuasa rohnya melalui kita, khusus hambanya Ibu Om Ling Ling dan keluarga, rangkul terus untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena Yerusalem Tuhan sedang perhatikan, berbicara keluarga pribadi dan untuk semuanya. Itu sebabnya tetaplah punya roh yang menyala-nyala dan roh yang berkobar-kobar dituntut Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Bu Grace. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama Ibu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pernyataan pesan-pesan Tuhan dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kehidupan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan memberkati Ibu Ong Ling Ling dan semua yang ada di Zoom ini. Amin. amin. Sama-sama Ibu. Haleluya. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara semua. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Pernyataan-pernyataan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan? Saya Ya, Shalom. silakan. Eh, Ya, Tuhan katakan tadi di Yosua 1 ayat 8 ya, yang engkau lupa memperkatakan tidak kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan katakan kita harus membaca firman Tuhan dan memperkatakan ya, supaya telinga kita mendengar, karena
iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Dan kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di firman Tuhan ya. Sehingga Tuhan itu membuat kita perjalanannya berhasil dan menyentuh sekian. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, puji Tuhan, semakin melekat, semakin masuk ke dalam Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, maju terus Ibu Lindiawati Sutikno. Tuhan menyertai dan memberkati. Kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi yang dapat pesan-pesan Tuhan? Ada? Kalau ada bisa disampaikan? Ada? Halo Bu, Ya. Ya, saya persilakan Ibu Amenia. iya, saya mau bersaksi dulu ya. Eh, Kesaksian saya beberapa minggu lalu